Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman yang hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman, ayah bunda dan keluarga semuanya senantiasa selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pandemi corona ini segera berakhir. Nah, kali ini Cici akan membahas materi PM yang dimana pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh orang lain atau yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Ada yang membuka usaha perseorangan seperti membuka warung, membuka salon, membuka bengkel. Ada juga yang membuka jasa laundry. Nah, ada juga yang membuka usaha bersama atau usaha kelompok seperti membuka pabrik, perusahaan atau firma. Ada juga yang memiliki usahanya itu dia ini bekerja pada orang lain, ya seperti buruh pabrik, pegawai kantoran, ya dan petugas kebersihan. Ada juga yang dia bekerja sebagai pemulung dan kuli bangunan. Nah, teman-teman, usaha-usaha yang tadi Bu Cica sebutkan seperti pegawai kantoran, buruh pabrik, atau pemilik warung, kemudian kuli bangunan, tukang angkut sampah, itu semuanya adalah pekerjaan yang harus kita hargai. Kita harus menghargai pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh orang lain. Mengapa? Karena setiap pekerjaan itu baik. Setiap pekerjaan itu memiliki manfaat. Contoh, misalnya Bu Cica mau punya rumah. Nggak mungkin dong Bu Cica bangun rumah sendiri. Bu Cica gitu yang membangun rumah sendiri kan nggak mungkin. Maka Bu Cica membutuhkan bantuan tukang kuli bangunan. Atau misalnya sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga kita, sampah-sampah yang dihasilkan dari dapur kita, siapa yang akan mengangkutnya kalau bukan tugas pengangkut sampah? Kan nggak mungkin kita sendiri yang mengangkut itu. Maka kita tidak boleh meledek, tidak boleh merendahkan orang lain hanya karena pekerjaannya. Ya, karena setiap pekerjaan itu tadi bermanfaat, baik. Satu sama lain kita saling membutuhkan. Saya Bu Cica butuh bantuan kuli bangunan untuk membangun rumah, dan kuli bangunan pun membutuhkan bantuan dari Bu Cica, yaitu mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi pada intinya setiap pekerjaan itu adalah saling membantu satu sama lain. Jadi jangan pernah kita merendahkan orang lain hanya karena pekerjaannya. Lalu bagaimana cara kita menghargai pekerjaan orang lain? Yang pertama, membayar ongkos angkutan umum sesuai dengan tarif yang telah sesuai dengan tarif yang berlaku. Contoh misalnya naik angkot itu ongkosnya 3.500, maka bayarlah ongkos sesuai tarif itu, bayar sejumlah 3.500. Jangan bayarnya 1.000. Kalau teman-teman bayarnya 1.000 atau 2.000, itu ya, itu berarti kita secara tidak langsung telah menzolimi orang lain, dan itu tidak baik. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita punya rezekinya lebih, bayar angkotnya jadi 4.000, dilebihin 500. Pasti abang angkotnya itu akan bahagia, akan senang. Dan membuat orang lain senang itu
kita akan mendapatkan pahala. Nah, cara yang kedua yaitu membayar upah pegawai sesuai dengan waktu, tepat waktu, dan dengan jumlah yang sesuai kesepakatan di awal. Jadi kalau misalnya di rumahnya ada asisten rumah tangga, bayarlah upahnya atau gajinya tepat waktu, ya. Dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, yang ketiga, memberikan penghargaan atas usaha orang lain dengan misalnya memberikan pujian atau mengucapkan terima kasih. Misalnya teman-teman kan ada tuh yang berangkat ke sekolahnya naik Gojek atau pas pulangnya dijemput Gojek. Nah, ketika teman-teman turun, selain memberikan ongkos, ucapkanlah terima kasih ke abangnya. Itu pasti abangnya senang. Itu adalah salah satu contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk menghargai usaha orang lain. Coba bayangkan kalau misalnya nggak ada abang Gojek, teman-teman mau jalan kaki misalnya dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah. Tuh. Ya, jadi belajar untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain sebagai penghargaan kita atas jasa atau atas usaha orang lain. Kemudian yang keempat, menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Misalnya ada Bapak Doni. Nah, dia itu jago masak. Maka tempatkanlah Bapak Doni itu di dapur sebagai kepala chef misalnya. Jadi menempatkan seseorang di posisi yang sesuai dengan kemampuannya itu pun termasuk salah satu cara bagaimana kita menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Nah, yang terakhir yaitu dengan mencintai barang buatan negeri kita sendiri. Kenapa mencintai barang buatan negeri kita sendiri termasuk salah satu menghargai usaha orang lain? Kalau kita cinta produk kita sendiri, maka kita akan membeli produk kita sendiri. Dengan membeli produk buatan negeri sendiri, maka kita secara tidak langsung menghargai usaha atau pekerjaan saudara-saudara kita setanah air. Teman-teman, mencintai barang buatan negeri kita sendiri dapat ditunjukkan melalui cara-cara. Yang pertama, itu memakai barang buatan negeri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pakaian, sepatu, atau ini kerudung. Nah, kita gunakan dari produk dalam negeri. Yang kedua, mengakui dengan bangga saat memakai barang dari negeri kita sendiri. Misalnya ketika kita pakai barang buatan negeri kita sendiri, kita akui dengan bangga, iya ini buatan Indonesia loh. Tuh. Yang ketiga, memilih barang buatan negeri kita sendiri daripada barang buatan luar negeri. Toh banyak kok barang buatan negeri kita sendiri yang kualitasnya tidak kalah dengan barang dari luar negeri. Tuh. Yang keempat, memperkenalkan barang buatan negeri kita sendiri kepada teman yang berkunjung. Misalnya kalau ada teman yang berkunjung ke rumah, kita boleh memperkenalkan barang buatan negeri kita sendiri. Gitu. Yang terakhir yaitu dengan mempromosikan barang buatan negeri kita sendiri di dalam acara pameran. Seperti itu temannya Bu Jija, dia buat masker wajah, dia promosikan, dikenalkan ke orang-orang dengan mengikuti berbagai pameran. Teman-teman, sikap saling menghargai usaha atau pekerjaan orang lain itu adalah salah satu cara kita untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Mengapa? Karena saat kita menghargai usaha orang lain, secara tidak langsung akan membuat mereka untuk terus berkarya dan
mereka akan terus mendapatkan penghasilan sehingga kebutuhan hidup mereka akan terpenuhi, sehingga masyarakat akan hidup dengan makmur dan sejahtera. Selain itu, saling menghargai usaha orang lain pun itu kita akan mendapatkan pahala karena kita memudahkan urusan orang lain, mengucapkan terima kasih kepada orang lain, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita, insya Allah. Ya, jadi mulai saat ini belajar untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita, meskipun sebenarnya kita pun membayar mereka, tapi tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa, karena manusia satu sama yang lainnya itu saling membutuhkan. Nah, teman-teman, sekian materi yang bisa Bu Cici sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, minimal di keluarga ya, mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda, kakak, adik yang telah membantu teman-teman. Senantiasa teman-teman selalu dalam keadaan sehat, teman-teman sekeluarga selalu dalam keadaan sehat, selalu Allah jaga dan lindungi kita semua. Tidak akan bosan untuk mengingatkan agar ibadah hariannya tetap dijalankan seperti sholat duha, zikir pagi petang, murojaahnya, sholat wajibnya juga jangan sampai bolong-bolong ya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.